على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih bisa rasakan kenikmatan itu. Salah satunya yaitu nikmat keimanan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap pergerakan kita, di setiap aspek kehidupan kita, senantiasa menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kitab Nashul Ibad, maka baiknya kita sama-sama tawasul secara khusus kepada pengarang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'alif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Hadi Rasulullah. Syekh Ilaihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam Alhamdulillah, kita sampai di maqalah yang ketiga dari bab Ats-Tsulathi. Barangkali berminat untuk buka kitabnya, bisa dibuka halaman 9 baris pertengahan agak ke bawah. Wal maqalatu tsalitsatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Wal maqalatu tsalitsatu, dan nasihat yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apa bentuk nasihatnya? Husnul tawaddudi, ramah tamah yang terbaik, ail mahabbati, yakni cinta, rasa demen, ilan kasih kepada manusia tanpa terkecuali, tidak memandang suku, ras, agama dan seterusnya. Pokoknya manusia betul-betul dicintai, disayangi, itu adalah nisful akli, merupakan separuh akal. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tabrani wal Baihaqi dari Jabir bin Abdillah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bentuk hadisnya, mudaratun nasi shadaqatun, ramah tamah kepada manusia merupakan bentuk sedekah. Ail mulatafatin nasi, ay mulatafatun nasi bil qawli wal fi'li yuthabu 'alaiha thawabas shadaqati, yakni lemah lembut kepada manusia dengan ucapan dan perbuatan, maka akan diganjar perbuatan tersebut sebagaimana pahalanya sedekah. Wa kana min mudawaratihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilanjut. Bapak Ibu, anak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maqalah yang ketiga ini kita berbicara tentang nasihat dari sahabat Umar bin Khattab. Sebagaimana yang di awal tadi disampaikan, bentuk dari nasihatnya yaitu ramah tamah yang terbaik,
kasih sayang terbaik, cinta yang terbaik. Ayat mahabbah, yakni cinta kepada seluruh manusia, merupakan separuh akal. Kenapa bisa dikatakan separuh akal? Karena kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang saling mencintai. Sebelum kita diperintahkan untuk mencintai dari sama kita, maka sudah sepantasnya, sewajarnya kita harus cinta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita cinta sama Allah, pesan Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti kita sudah sepantasnya apabila cinta kepada Allah, yaitu hendaknya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Ketika kita mengikuti jejak Nabi Muhammad, mengikuti yang sudah menjadi teladan uswah bagi kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita dan juga akan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, separuh akal berarti kita kesimpulkan ketika kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai hamba untuk senantiasa mencintai terhadap sesama. Kok delananya kita tidak ada rasa kasih sayang kepada sama kita? Berarti akal kita tak sempurna, bahkan hilang separuh. Kalau hilang separuh bisa dikatakan, ya tentu ada yang bilang orang gila, orang stres dan seterusnya. Kita bayangkan ketika kemudian kita membunuh orang, menyakiti orang, dan tentunya mencelakakan orang, yang semua itu sebagai bentuk tidak ada rasa kasih sayangnya ya, terhadap sesama. Sebagai bentuk di situ tidak adanya bentuk ramah tamah kepada sesama, maka hilanglah separuh akal. Jadi apabila kita ingin akal kita sempurna, maka harus betul-betul kita ciptakan nuansa kita betul-betul sayang, betul-betul cinta, ramah tamah, baik hati, belas kasihan kepada sesama kita, kepada seluruh manusia, kepada siapapun itu. Dia manusia, betul-betul kewajiban bagi kita untuk menyayangi mereka semua. Kenapa? Karena kita betul-betul cinta sama Allah, mengikuti jejak Nabi, mengikuti bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita kasih sayang yang beliau terapkan, yang beliau ajarkan kepada sesamanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah terasa berat ya, penderitaan bagimu, luar biasa. Dan juga menginginkan Rasul kepada kita itu keimanan, keselamatan bagi kita. Itu adalah Rasul kita. Dan beliau itu Raufur Rahim. Bahkan sampai sifatnya Allah pun nempel kepada beliau. Allah Maha Rauf, Allah Maha Rahim, nempel kepada Rasulullah. Saking begitu indahnya kasih sayang beliau kepada kita. Penyayang, belas kasihan, ramah tamah, baik hati yang begitu luar biasa. Itulah Rasul kita, dan itu sudah menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullah dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan tugas untuk mencontoh Rasulullah yang sudah menjadi suri tauladan bagi kita, di mana Rasulullah memiliki sifat Raufur Rahim, yang betul-betul menyayangi kepada umatnya, bahkan kepada manusia, sekalipun manusia itu durhaka kepada Allah, bahkan mencela kepada beliau, menghina, menghina kepada beliau, beliau tetap saja bersifat lemah lembut, bersifat penyayang, kasih sayang. Itulah Rasul kita. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku ya, khususnya anak-anak santri rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, marilah kita betul-betul belajar
Bagaimana kita untuk bisa meneladani Rasul kita yang bersifat penyayang kepada seluruh manusia. Maka bagi kita yang ingin akal kita sempurna, ya, maka kita harus memiliki rasa kasih sayang. Ada orang kemudian tiba-tiba membunuh, apalagi ada anak mencelakai orang tuanya, ada saudaranya mencelakai, menyiksa, membunuh. Berarti akalnya nggak sempurna. Bisa dibilang ya itu sebagai bagian daripada tanda-tanda kegilaan gitu. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar, tapi ini nisful akli gitu. Berarti ketika kita mempunyai sifat rasa kasih kepada sesama, sempurna akal kita, ya. Maka salah satu bentuk bukti bahwa akibat akal ini berkurang, ya, tidak sempurna, maka akan ada sesuatu yang dilakukan, tentu sesuatu yang negatif. Seperti halnya orang mabuk akalnya sudah tidak normal, karena yaitu pengaruh dari minuman keras yang dia konsumsi, sehingga apa yang dilakukan, melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Bahkan kisahnya akhirnya berbuat zina, membunuh anak kecil, ya, dan lain sebagainya, diakibatkan karena mabuk. Kalau sudah mabuk, akalnya nggak sehat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun akan terjadi. Maka dari situ, ini pelajaran dari kita semua untuk senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita semua. Rasulullah SAW sudah menceritakan atau sudah bahkan mencontohkan kepada kita bagaimana luar biasanya kasih sayang beliau. Kalau kita lihat ayatnya tadi, kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Beliau itu penyayang dan luar biasa penyayang. Maka ada satu kisah ketika beliau Rasulullah SAW melihat bajunya yang dipakai ini sudah mulai lusuh, ya, usang sudah mulai kalah yang dipakai. Beliau punya uang 8 dirham, ingin kemudian beli baju sebagai pengganti dari baju yang beliau pakai. Belinya di mana? Di pasar. Jalan ke pasar. Sebelum nyampe pasar, di pertengahan perjalanan ternyata beliau bertemu dengan seorang wanita yang sedang nangis terus sedang gitu, ya, atau mungkin bisa menjerit, ya, bagaimana gitu, ya, kelihatannya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi denganmu? Kemudian wanita ini menjawab, ya Rasul, uang 4 dirham yang diamani oleh majikan saya telah hilang. Kebetulan wanita ini adalah seorang budak yang diperintahkan oleh majikannya untuk belanja kebutuhan rumah majikannya. Dibawailah dengan uang berjumlah 4 dirham. Ternyata hilang jatuhkah, diambil orangkah, judulnya pokoknya hilang itu uang. Sehingga ya Rasul, saya takut pulang. Kalau pulang saya takut dimarahin, takut dihukum dan lain sebagainya, karena statusnya budak. Jangankan status budak, teman aja kalau menghilangkan uang temannya beresiko. Saudara aja menghilangkan uang saudaranya beresiko juga, walaupun resikonya tentu berbeda-beda. Mungkin bisa dimaafkan dan tapi beresiko. Termasuk wanita ini akhirnya nggak berani pulang. Oh, kalau begitu, nih saya ganti uangnya 4 dirham. Luar biasa Rasulullah. Saya ganti uangnya 4 dirham, silakan. Buatlah untuk belanja. Buat untuk apa yang menjadi keperluan dan amanah yang sudah diberikan oleh majikanmu kepadamu. Ya, terima kasih ya Rasul, terima kasih. Sisa 4 dirham. 4 dirham beliau tetap lanjut untuk beli baju karena menjadi sebuah kebutuhan. Beli baju lah, lanjut jalan ke pasar. Di pasar delalangnya beliau melihat orang sedang minta-minta, ya Allah, minta uangnya, aku belum makan, aku kelaparan. Didatangi oleh Rasulullah, ini saya kasih 2 dirham, bisa untuk beli buat makan dan seterusnya. Dikasih 2 dirham, ya, sisa 2 dirham. Padahal beliau dari rumah pengen sekali untuk beli baju, dan luar biasanya di pasar dikasihkan, disedekahkan kepada dia, karena melihat yaitu sebuah kecintaan yang ada dalam diri Rasulullah. Melihat orang, melihat sesamanya betul-betul butuh yang namanya kasih
kasih sayang, tidak nunggu lama, tidak pikir panjang apa yang bisa dikontribusikan. Beliau sampaikan kepada wanita tersebut dan orang lagi minta di pasar, dan langsung beliau berikan 2 dirham. Sisa 2 dirham. Padahal belum kebeli itu baju yang menjadi tujuan awal beliau. Begitu sudah belikan baju 2 dirham, walaupun bajunya nggak bagus karena 2 dirham, tujuannya pengen 8 dirham harganya. Tapi karena beliau lebih mementingkan orang lain yang sedang membutuhkan, maka tidak memperhatikan beliau sendiri. Walaupun beliau berkorban, tidak kemudian jadi beli yang mahal. Beliau akhirnya beli dengan harga 2 dirham. Beliau nggak nunggu lama pulang telalanya ada orang makin juga. Oh ya Allah, berilah aku pakaian. Aku nggak punya pakaian. Buktinya aku sekarang lagi nggak pakai baju, nggak pakai baju atasan. Berilah aku pakaian. Didatangi oleh Rasulullah. Ini saya kasih baju, silakan dipakai. Padahal beliau butuh banget. Luar biasa. Ini baju 2 baju baru aja aku beli dari pasar, silakan dipakai. Terima kasih ya Allah, itu kalau Rasul, terima kasih ya Rasul, terima kasih Rasul. Dan luar biasanya ketika sudah menjadi tujuan awal beliau ke pasar untuk beli baju, ya tentu menjadi kebutuhan yang betul-betul bisa menjadi untuk kebaikan dan begitu. Tapi itu belum memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan manusia, orang lain. Tentunya itu yang lebih beliau dahulukan. Ketika sudah dibelikan, nggak selesai di situ, beliau jalan pulang, ketemulah sama wanita yang tadi gitu. Ketemu sama wanita yang tadi, kamu kok masih ada di sini? Bukannya tadi sudah diganti uangnya, bisa langsung pulang. Ya Rasulullah, aku masih tetap belum berani pulang karena aku sudah terlambat. Harusnya aku pulang itu dari tadi jam sekian. Tapi sampai sekarang saya masih takut dihukum. Oh kalau kayak gitu, ayo saya antar ke majikan kan. Wah Rasulullah, luar biasa bukannya. Ketika diantar oleh Rasulullah SAW, ketuklah, Assalamualaikum. Salam pertama kali jawab, mungkin lagi di belakang. Salam kedua belum dijawab juga. Salam ketiga akhirnya dibukakan. Ternyata kaget majikannya, yang datang adalah Rasulullah SAW. Kaget apa? Saking senangnya, saking bahagianya kedatangan Rasulullah SAW. Silahkan dan ngobrol begitu seterusnya. Akhirnya disampaikan pula tujuannya datang, yaitu untuk mendampingi budaknya yang sudah terjadi sesuatu dan seterusnya, baru diceritakan kepada beliau. Saat itu juga budaknya langsung dimerdekakan oleh majikannya tanpa syarat apapun. Saking senangnya kedatangan tamu Rasulullah SAW. Begitu indahnya akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah yang penyayang, betul-betul Raufur Rahim, lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Nah, karena Rasul menjadi uswah bagi kita, apakah kita sudah belajar tentang sifat ramah tamahnya, penyayangnya Rasulullah SAW? Itu tadi bisa kita renungkan, ya, bagaimana tidak menjadi suatu pelajaran besar dengan kisah padahal beliau membutuhkan, tapi ternyata dilihat ada sesuatu yang menggugah hati karena memang tentu sudah menjadi anugerah besar dari Allah. Semua itu beliau laksanakan tentunya untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyebarkan namanya Raufur Rahim, saling berkasih sayang, saling mencintai antar sesama. Pada doa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan Rasulullah ya, para sahabat aja itu luar biasanya bagaimana beliau itu memperhatikan sahabat-sahabatnya orang lain dalam rangka untuk berkasih sayang, saling mencintai. Makanya ketika ada satu kisah perang Tabuk, ada sahabat yang bernama siapa itu? Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abu Jahal, terus kemudian ada sahabat Isya. Beliau ini luka yang sangat parah, ya, karena telah melaksanakan peperangan yang begitu dahsyat.
Singkat cerita, ketika beliau dibawakan dengan air hanya tinggal seteguk saja, dibawa kepada yang terdekat, yaitu sahabat Suhail bin Amr. Sahabat Suhail, ini air, silakan diminum. Beliau melihat ke kanan, ternyata di situ dilihat sahabat Ikrimah bin Abu Jahal sedang merasakan kesakitan yang amat sangat, dan terlihat beliau itu sangat-sangat membutuhkan air walaupun hanya seteguk. Apa kata sahabat Suhail? Jangan kasihkan saya, kasihkan itu sahabat saya, kasihkan dia lebih membutuhkan. Luar biasa, pada saat itu beliau luka parah, beliau bibirnya sampai kering, betul-betul sangat membutuhkan air. Tapi luar biasanya apa? Berikan kepada itu. Itu sahabat saya terlihat itu sangat-sangat membutuhkan daripada saya, padahal lebih butuhkan dirinya. Oh begitu ya, ya sudah, akhirnya berikan kepada sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah melihat kepada sahabat yang dilihat, jangan berikan saya, itu temanku sangat-sangat membutuhkan air itu hanya seteguk, berikan kepada dia. Padahal itu lukanya sudah luar biasa. Ya kalau dilihat betul-betul harusnya itu langsung diminum karena itu sebuah kebutuhan. Tapi sahabat mengajarkan di mana beliau sudah dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berkasih sayang, untuk senantiasa berlemah lembut, untuk senantiasa memperhatikan dari orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, walaupun sebenarnya diri kita membutuhkan. Itu luar biasa, dan itu tidak mudah ya. Bapak-ibu anak semuanya, kita sama-sama belajar ya dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan anugerah besar dari Allah. Salah satunya sifat Raufur Rahim, sifat mahabbah, untuk senantiasa mencintai dan saling mencintai. Dan luar biasanya sahabat yang kedua ini juga menolak, jangan kasihkan ke saya, kasihkan sahabat dia lebih membutuhkan. Dan luar biasanya ketika berikan kepada sahabat yang terakhir, yang ketiga ini, ketika mau diminumkan, ditepukan, sudah meninggal dunia. Berarti saking parahnya sakitnya, lukanya. Akhirnya bertugas menuju ke sahabat yang kedua, meninggal juga. Meninggal juga ke sahabat yang pertama tadi itu, sahabat Suhail bin Amr, dia meninggal juga. Seteguk air gak jadi terminum karena begitu luar biasa sifat kasih sayang di antara sahabat. Nah, itu luar biasa. Bagaimana kita mengambil belajar dari sahabat? Apalagi Rasulullah, luar biasa ya. Banyak sekali kisah-kisah Rasulullah yang menunjukkan kasih sayang beliau. Belum lagi kisah beliau itu dicaci maki, dihina tiap hari oleh pengemis buta Yahudi yang ada di pojok pasar. Itu membuka hati kita betapa luar biasa Rasulullah. Tiap hari menyuapi, menyayangi, dan nyuapinya dikunyah dulu, dihalus. Dan itu orang yang nyuapin ya, pengemis buta itu sambil ngoceh-ngoceh, isi ocehannya menghina Nabi. Hei kamu jangan deketi Muhammad, dia itu adalah orang gila, dia itu pembohong. Yang di kita adalah Rasulullah. Tetap aja beliau sabar, nyuapi, padahal buta. Apa aja bisa ya Rasulullah lakukan. Sebagaimana kita kalau lagi diejek, ini orang buta ya. Kalau melihat masih gede gitu kan, masih kita ragu. Tapi kalau buta udah dibaiki kok malah gagal-gagal. Tapi Rasul tidak ya, tetap beliau. Dan itu tiap hari, tidak hanya sehari dua, tiap hari selalu dioceh. Bahkan beliau belum datang pun selalu ngoceh, hei kamu semua, karena kondisinya di keramaian, di pojok pasar. Jangan deketi yang namanya Muhammad. Muhammad adalah pendusta, pembohong. Itu Rasul belum datang aja sudah dengar kata-kata itu. Tapi tetap beliau yang dilihat adalah ini adalah manusia amanah untuk tetap dikasihani, untuk tetap dicintai, walaupun orang itu adalah bukan Muslim, belum masuk Islam. Ya, tapi luar biasa karena kesayangan beliau. Terus disuapi tiap hari. Suatu saat ketika si buta ini sudah merasakan lama sekali tidak dikunjungi oleh orang yang tiap hari menyuapi beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai orang yang menyuapi pengemis buta ini. Yang kaget pengemis, kamu bukan orang biasanya. Kamu bukan orang biasanya. Sahabat Abu Bakar
jawab, aku orang biasa datang gitu. Bukan, kamu kasar kalau nyuapin aku. Gak seperti ini, orang biasa itu kalau nyuapin aku itu halus, lemah lembut. Bahkan sebelum nyuapin aku dikunyah dulu, orangnya baik banget ya. Pokoknya baik, gak ada orang baik yang saya temui selama ini kecuali adalah dia. Kamu bukan orang biasanya. Begitu digituin, sahabat aku bukan langsung meneteskan air mata, nangis gak tertahankan. Luar biasa. Akhirnya Abu Bakar mengaku juga, memang betul aku ini adalah bukan orang yang biasanya menyuapi kamu. Loh, terus siapa yang biasa menyuapi aku? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, wakil menyesal sejadi-jadinya, menangis nangis-nangisnya. Kenapa? Hari dan tiap hari itu dia lakukan untuk senantiasa mencaci maki, ya, menghardik, dan tentunya dan lebih daripada itu kepada Rasulullah yang tiap hari selalu menguatkan beliau. Tapi apa hikmah atau keberkahan dari Rasulullah SAW yang senantiasa berbuat lemah lembut, dakwahnya yang begitu luar biasa, menyayang, ya, mengasihi, ya, dan tentunya itu menjadi anugerah besar dari Allah SWT. Akhirnya apa? Orang tersebut langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tiap hari dicaci maki, dihina dan begitu seterusnya, akhirnya beliau masuk Islam karena kesabaran, kasih sayang Rasulullah. Nah, kita sebagai umatnya apakah sudah ada? Walaupun ya tentu kita nggak bisa menyayangi Rasul, paling tidak sedetiknya kita bisa belajar dari sifat Rasulullah untuk senantiasa berkasih sayang agar kita dicinta oleh Allah. Kata tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku. Salah satu yaitu sifatnya, salah satu adalah akhlaknya. Kenapa? Uswatun hasanah liman kana, bagi kita yang berharap, yaitu liman kana yarjullah dan seterusnya. Mengharap itu kasih sayang Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudaratun nasi shadaqatun, lemah lembut atau ramah tamah kepada manusia itu yaitu merupakan satu sedekah. Ay mulaqafatun nasi bil qawli wal fi'li yuthabu 'alaiha thawab as-sadaqati, yakni kasih sayang kepada manusia, lemah lembut kepada manusia. Mulaqafah itu lemah lembut kepada manusia, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, itu akan diganjar sebagaimana ganjarannya sedekah. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atau wa kana min mudar, dan termasuk bagian dari lemah lembutnya Rasulullah, annahu la yatumu ta'ama wa la yanharu khatima wa la yadribu imra'atan. Termasuk bagian dari sifat lemah lembutnya Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Walaupun kebanyakan asam dimasakin oleh istrinya, dia tetap diam, ya. Walaupun kepedesan di sana, ya beliau tetap diam. Walaupun rasanya pahit, ya, beliau tetap diam, gitu ya. Luar biasa. Makanya sampai ada satu kisah, ada perempuan datang ngasih jeruk, ya, dan itu didampingi oleh para sahabat. Lagi kumpul-kumpul di badan, perempuan datang, kemudian ngasih jeruk sepiring. Sama Rasulullah dicicipin dulu, habis itu dihabisin. Kaget para sahabat. Perempuan akhirnya pulang, ya Rasulullah dihabisin semua itu jeruk, kita baru dikasih. Ini ya saya jelaskan, sebenarnya jeruk ini rasanya sangat asam sekali. Saya khawatir kalau kamu ikut makan akan mencerna atau bahkan mencaci maki perempuan yang ngasih jeruk ini. Saya khawatir itu, makanya saya habiskan agar perempuan yang ngasih ini tidak sampai tersinggung, bahkan senang melihat makanannya dikasihkan semua dihabiskan. Itulah Rasulullah, luar biasa. Saking ingin membuat orang itu senang, bahagia dengan apapun yang terjadi, apapun kondisi situasinya,
beliau tetap akan membuat itu walaupun rasa sangat masak gitu. Dan itu dihabisi semua. Beliau rela menghabisi semua. Demi apa? Demi orang lain agar tidak tersinggung. Demi orang lain agar merasa senang, bahagia, untuk membuat senang orang lain. Dan itu akhlak Rasul yang luar biasa. Coba kalau kita ikut makan asal, mungkin nggak kita habisin satu aja. Kita cicipin aja, kita taruh lagi, asal. Tapi Rasulullah justru malah dihabiskan. Bukan karena habis itu, bukan karena keinginan, tidak. Tapi tujuannya agar tidak sampai tersinggung kepada orang yang ngasih. Itu harus dulu memasukkan rasa bahagia, bangga, senang kepada orang yang memberikan. Dan itu Rasulullah. Baru para sahabat kaget, Masya Allah. Nggak hasil kayak gimana dakwahnya Rasul seperti itu gitu. Buktinya para sahabat-sahabat yang dulunya kafir mau menjadi Rasul, supaya pada ngikut semua Rasul, terhipnotis semua untuk senantiasa taat. Bagaimana taatnya seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kebaikan sahabat Umar bin Khattab yang luar biasa. Seandainya seluruh pepohonan di dunia ini menjadi penanya, lautan menjadi tintanya, nggak akan habis. Bahkan kata malaikat itu, nah susah untuk dihitung, susah untuk senantiasa ditulis, walaupun lautan menjadi tintanya, pohon menjadi pena. Itu sahabat Umar. Ditanya bagaimana, ditanyakan oleh malaikat Jibril, Rasul, kebaikannya Abu Bakar. Kebaikan Umar itu baru satu dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sukses Rasulullah mendidik para sahabat-sahabat walaupun dulunya keras seperti Umar bin Khattab, karena dididik dengan akhlak yang begitu luar biasa. Masya Allah. Jadi ini pelajaran buat kita bersama, yang tentunya ini bisa menjadi motivasi ya. Apalagi kalau kita lanjutkan di sini, mudaratun nasi sedekah. Jadi lemah lembut itu kepada nasi bagian daripada sedekah. Artinya kalau kita bisa ingin untuk sedekah, nggak harus dengan uang. Dengan apa aja kita bisa sedekah. Kalau kita bicara tentang pahala, kita gampang banget untuk nyari pahala gitu. Salah satunya pahala sedekah kita nggak harus dengan uang. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, jadi setiap anggota tubuh kita itu wajib untuk disedekahi. Ya. Kullu yawmin tatlu syams ta'dilu baina thnai sedekah. Tidak perlu khawatir kata Rasulullah. Setiap hari terbit matahari dan engkau untuk bisa berbuat adil kepada dua orang yang saling bertikai, itu adalah sedekah. Luar biasa. Wa ta'idu rajulan tidak batih, kemudian menolong orang untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya, itu juga sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Luar biasa. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati sedekah, kata Rasulullah. Ya. Jadi setiap langkah yang kita jalankan menuju tempat sholat adalah sedekah. Kalau kita rajin senantiasa sholat berjamaah di masjid, berarti tiap waktu kita sedekah, dan itu setiap langkah. Ya sayangnya dari rumah Bapak ke sini jauh, mau melangkah terus. Mudah-mudahan sih setiap putaran bannya motor begitu ya bagus ya, biar gak kalah Pak Agus jalan terus. Mudah-mudahan setiap ban muter ini di sedekah ya. Kalau jalan dari sana sini, mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, biar gak kalah sama Pak Haji atau yang dari rumah sini jalan tuh. Walaupun ada mobil, ada motor, dan luar biasa. Mudah-mudahan gak kalah pahalanya. Dan tentu setiap langkah adalah sedekah. Makanya sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, istilahnya demo kan begitu lah kira-kira. Ya Rasulullah, dhahaba al-duthur biwujud. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Enak dong begitu. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasu wa yasumun kama nasuna, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasabuna bi fudul ya'mal, tapi mereka sedekah dengan kelebihan hartanya, enak gitu. Beda sama kita gitu. Kita mau sedekah mungkin hanya sekedar sholat, ibadah, tapi kan
bisa saudara dengan harta. Mereka kaya, mereka pergi dengan membawa pahala besar, enak dong. Kemudian jawab Rasulullah, awalaysa qad ja'alakum ma yatasaddaqun. Bukankah Allah itu menjadikan engkau untuk bisa bersedekah? Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagi kalian itu di setiap tasbih adalah shadaqah. Wa kulli takbiratin, setiap takbir adalah shadaqah. Wa kulli tahmidatin adalah shadaqah. Setiap tahmid itu wa kulli tahlilatin, setiap tahlil itu la ilaha illallah adalah shadaqah. Wa amri bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan. Yang mudah-mudahan seperti saat pagi ini dinilai sedekah oleh Allah. Wahai yang munkar dan mencegah kepada kemungkaran adalah sedekah. Gitu. Kenapa? Kullu salama minan nas sadaqah. Setiap anggota tubuh ini kata Rasulullah wajib disedekahi. Tapi ingat, sedekah nggak harus dengan harta, dengan apapun kita bisa. Yang penting membuat orang lain senang ada sedekah. Senyum aja saudara, ngobrol sama teman, ngobrol sama orang, ya, kalau diperlukan ya perlukan ngobrol-ngobrol. Zikir pun bisa dinilai saudara, bahkan takbir, tahmid, ya, zikir dan seterusnya adalah saudara. Dan itu luar biasa. Maka kalau kita ingin untuk banyak-banyak bersedekah, nggak perlu khawatir, banyak sekali kita bisa mendapatkan pahala dari saudara. Bahkan di sini yang luar biasanya, ya, kita ramah-tamah sama orang lain, ya, mudaratun nasi kepada semua manusia. Nas bukan hanya yang beragama Islam, semuanya agama apapun itu, ya. Pokoknya dia manusia. Kalau kita ramah-tamahi, kita cintai, kita sayangi, maka kita akan diganjar oleh Allah dengan ganjarannya sedekah. Dan itu luar biasa. Dan Rasulullah sudah mencontohkan nggak pernah yang namanya mencela makanan, walayak harfotiman, nggak pernah menghardik, membentak khotiman, pembantu salah, mungkin nasihat perlu dengan nasihat yang lemah lembut, dengan konsekuensi yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Nggak pernah menghardik, menghentak dan seterusnya. Itu Rasulullah. Walayang ribu merata, nggak pernah memukul perempuan. Itu Rasulullah. Nggak pernah memukul perempuan. Makanya ketika ada suami memukul istri, saya kira itu akalnya nggak sempurna gitu. Kalau ada suami berani mukul istri gitu ya, berarti akalnya nggak sempurna. Separuh akal ya udah hilang saat itu. Maka tentunya apapun yang dibuat, disarankan atau dilakukan oleh seorang istri, seandainya itu betul-betul, apalagi kalau memang berbuat salah, kan ada cara yang tentu lebih baik daripada itu. Dan itu luar biasa. Maka dari itu pelajaran buat kita semua. Apalagi yang lebih daripada itu, sampai kemudian membunuh, mencelakai dan seterusnya, itu bukan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah jangan dibaiki, dimusuhi aja beliau tetap baik, dicerca, dihadik, diapain aja beliau tetap baik, tetap santun, tetap ramah, tetap ya beri lemah lembut. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang perlu kita perhatikan sebagai tambahan di pertemuan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, apalagi kemudian yang berkaitan dengan urusan-urusan manusia, yang semua itu di bawah yang namanya mahabbah, saling mencintai. Makanya man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyelesaikan permasalahan orang mukmin, kurbatan, yaitu permasalahan dari permasalahan dunia, maka Allah akan selesaikan permasalahan dia di hari kiamat. Wa man yassara ala muslim yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin, Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jaminannya adalah Allah. Itu luar biasa. Wa man satara musliman satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib orang mukmin, Allah akan tutupi aib dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong kepada sesama saudaranya. Jadi bisa kita simpulkan,
apabila kita ingin diselesaikan urusan kita nanti di hari kiamat, kita harus bisa banyak-banyak membantu menyelesaikan urusan saudara kita. Apabila kita ingin semua diselesaikan tentunya dibantu oleh Allah urusan kita nanti di dunia bahkan akhirat juga, maka kuncinya kita harus bantu untuk bisa menyelesaikan, memudahkan urusan orang lain, walaupun hanya dengan doa, tidak harus dengan yang lebih-lebih. Ya semampu kita mampu dengan doa, paling tidak minimal dengan doa. Ada terlihat bencana di sini, bencana dengan itu, kita saling mendoakan, walaupun hanya dengan sebatas doa. Bisa jadi dengan doa itu justru itu merupakan kontribusi yang besar yang kemudian doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk kajian pada pagi hari ini. Sedikit wal mudawaratu hiya takut dunia di ajli dini aksul mudahanati, dan lemah lembut lama tama adalah merupakan takut dunia, meninggalkan dunia karena untuk urusan agama, bukan sebaliknya. Mudahanah cari muka, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan istiqomah. Insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya, dan tentunya kita semua berharap mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat kita sakaratul maut yang namanya kematian, jadi bekal untuk alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.